Pemberontakan zaman pencucian otak merujuk pada periode di mana pemerintah atau pihak yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan, mengubah, atau memengaruhi pemikiran, keyakinan, dan perilaku masyarakat secara paksa. Hal ini terjadi dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi mentalitas dan cara berpikir masyarakat. Sejarah Indonesia mencatat berbagai penjajahan dari berbagai negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis. Penjajahan ini tidak hanya berdampak pada penguasaan wilayah dan sumber daya, tetapi juga pada budaya, nilai, dan pandangan hidup masyarakat. Para penjajah menggunakan metode untuk mengubah cara berpikir masyarakat pribumi agar lebih menguntungkan kepentingan kolonial mereka. Salah satunya adalah melalui pendidikan yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial tanpa memperhatikan kebutuhan dan nilai lokal. Pada masa penjajahan, pendidikan diatur sedemikian rupa untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung kepentingan kolonial. Sekolah-sekolah didirikan dengan kurikulum yang menggambarkan versi sejarah yang menguntungkan penjajah. Hal ini dilakukan untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap kebudayaan mereka sendiri, memaksakan norma-norma Barat, dan mengukuhkan inferioritas budaya lokal. Selain pendidikan, media massa juga menjadi alat kuasa penguasa untuk mengontrol informasi yang diterima oleh masyarakat. Pada zaman itu, pemerintah kolonial memonopoli media cetak dan penyiaran untuk menyebarkan propaganda yang mendukung kepentingan mereka. Kontrol ini menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, dan hal tersebut mempengaruhi cara berpikir dan pandangan hidup mereka. Pemberontakan zaman pencucian otak tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat, tetapi juga merusak identitas budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan lokal. Banyak dari pandangan asli dan pengetahuan turun-temurun tergantikan oleh pemikiran yang didikte oleh penguasa kolonial. Hal ini membawa konsekuensi jangka panjang terhadap bangsa dan budaya, yang menciptakan polarisasi budaya dan identitas yang terkikis. Pemberontakan zaman pencucian otak merupakan salah satu aspek tragis dalam sejarah yang telah memengaruhi banyak masyarakat di seluruh dunia. Dengan memahami masa lalu ini, kita dapat belajar untuk menjaga keberagaman budaya dan mencegah pengulangan sejarah yang menyedihkan tersebut. Meskipun pemberontakan zaman pencucian otak berdampak besar pada masyarakat, ada upaya-upaya perlawanan yang muncul dari berbagai kalangan untuk memerangi pengaruh negatifnya. Salah satunya adalah gerakan pendidikan alternatif yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai lokal dan mengembangkan kesadaran akan identitas budaya. Beberapa tokoh dan kelompok masyarakat berupaya membangkitkan kembali kepercayaan diri dalam budaya asli serta mengajarkan pengetahuan lokal kepada generasi muda. Aktivis dan pemikir pada masa itu memainkan peran penting dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan warisan budaya. Mereka mempromosikan kebebasan berpikir dan menciptakan ruang untuk diskusi terbuka tentang identitas nasional serta nilai-nilai yang sesuai dengan budaya lokal. Seni dan sastra juga menjadi sarana bagi perlawanan terhadap pemberontakan zaman pencucian otak. Melalui karya-karya mereka, seniman dan penulis mencoba menggambarkan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya lokal, serta menunjukkan betapa pentingnya melestarikan identitas tersebut. Perlawanan terhadap pencucian otak ini akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan melestarikan identitas budaya mereka. Kesadaran akan keunikan dan kekayaan budaya lokal menjadi semakin ditekankan sebagai bentuk pertahanan terhadap pengaruh asing yang merusak. Pada akhirnya, perlawanan terhadap pemberontakan zaman pencucian otak membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam akan pentingnya memelihara dan memperkuat identitas budaya.
Hal ini menjadi fondasi bagi upaya-upaya modern dalam melestarikan warisan budaya Indonesia, mendorong pengakuan global terhadap kekayaan budaya, dan membangun kebanggaan akan identitas nasional yang beragam.